Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Thought Family. Kembali bertemu dengan renungan harian bersama saya. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Buat penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi, dan kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Pagi Bapak Ibu, pagi hari ini sebelum saya memberitakan sharing, saya akan mengilustrasikan hidup kita itu sebagai satu kayak gini. Waduh, bentar ya, saya taruh sini. Oke. Kalau Bapak Ibu ada lihat ya, tolong lambaikan tangan. Ya. Oke. Yang saya mau bagi adalah gini. Di dalam seutas tali warna pink ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada yang manik-manik nih. Manik-maniknya dikit, terus sepanjang itu talinya warna pink lurus panjang banget. Nah, oke, yang saya mau bagi adalah seperti ini. Bapak Ibu, berapa banyak yang dari kita tuh tidak menyadari, bahkan mungkin ada beberapa kita menyadari bahwa hidup kita itu mungkin hanya sebatas kecil dari tali yang panjang warna pink ini. Ya kan? Yang saya mau bagi adalah gini. Berapa banyak dari kita yang kadang lebih fokus akan hal-hal yang bersifat sementara. Sementara tali yang panjang warna pink itu jauh lebih panjang daripada tali yang ada manik-maniknya. Tapi terkadang hidup kita itu lebih fokus dengan yang ada manik-maniknya. Kenapa saya mau bawa ini ilustrasi kayak gini? Karena gini, saya ambil ayat firman Tuhannya ada di dalam 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat 3-nya, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Apa yang saya dapat dari ilustrasi ini adalah gini. Seberapa sering kita sebagai anak Tuhan, siapapun kita, baik itu kita pria, baik itu kita wanita, kadang hidup kita itu kita lebih konsen atau kita lebih fokus akan hal-hal yang sementara. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Betul? Ya kan? Tapi kita gak pernah memikirkan, bahkan kita gak pernah membayangkan kehidupan yang akan selanjutnya gitu. Setelah kita dipanggil pulang sama Tuhan, apakah kita siap dengan hidup yang akan panjang? Gitu loh. Apakah yang akan kita persiapkan untuk hidup keabadian di berikutnya? Saya gak cerita menghayal, saya gak cerita dongeng. Tapi apa yang Bapak Ibu lihat dari seutas tali yang warna pink itu, saya belajar satu hal. Terkadang kita nih sebagai sebagai anak Tuhan, sebagai pengusaha, sebagai apapun kita terlalu disibukkan oleh hal-hal yang bersifat sementara. Mungkin kita ada yang sadar, oh ya kita jalanin aja. Ada juga kita nggak sadar, kenapa? Karena gini, yang saya dapat seperti ini. Ketika kita dari kecil, ya kita lahir, terus kita sekolah, kita kerja, sampai nanti kita menikah, punya anak, dan akhirnya dipanggil pulang. Pertanyaan saya adalah gini, apa yang kita telah persiapkan? Untuk apa? Untuk kehidupan selanjutnya. Ya mungkin ada yang bilang gini, oh saya pelayanan, saya melayani Tuhan, betul nggak salah. Tapi apa yang lebih dari itu yang Tuhan mau adalah supaya hidup kita berdampak. Kenapa? Karena gini, judul
renungan saya hari ini, saya mau bilang tetaplah berdoa. Bapak Ibu, banyak hal ketika saya sedang sendiri gitu, sedang berpikir gitu, Tuhan, kadang hidup ini mau ngapain ya? Saya bilang kayak gitu kan. Karena mungkin kita ini sekarang itu selalu diperhadapkan tentang ekonomi, ya. Semua itu diperhadapkan tentang ekonomi. Bagaimana orang yang ekonominya kurang, bagaimana orang yang hidup ekonominya berkecukupan, berkelimpahan. Semua hidup selalu diperhadapkan tentang hal seperti itu. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kita benar-benar sudah memikirkan hal-hal yang fundamental? Hal-hal dasar. Kenapa kita hidup? Dan apa yang harus kita lakukan di kehidupan ini adalah itu yang harus kita pikirkan. Dan apa yang harus kita pikirkan lagi adalah kehidupan yang akan datang. Gitu loh. Kenapa saya bilang tetaplah berdoa? Karena Bapak Ibu percaya deh, ketika kita menjalani hari-hari belakangan ini, banyak sekali problem atau masalah yang terjadi. Dan yang saya mau bagi adalah gini, ketika masalah itu datang sama hidup kita, apakah kita masih bisa tetap berdoa? Kenapa saya bilang masih bisa tetap berdoa? Karena banyak sekali ketika masalah itu datang, ya kan? Kita terlalu memikirkan hal-hal yang, aduh, ini gimana ya caranya ya? Aduh, mesti gimana ya solusinya? Apa mau pinjam sini, mau pinjam sana? Kita ngomong soal ekonomi lah yang gampang, yang semua orang alamin gitu kan. Pertanyaan saya, apakah waktu masalah itu datang di dalam hidup kita itu masih kita bisa tetap berdoa? Kenapa kita mesti berdoa? Karena di dalam doa terletak kekuatan Allah. Di dalam doa itu ada kekuatan Allah yang diberikan kepada kita supaya kita dapat melaluinya. Gitu loh. Karena kenapa? Gini loh, yang saya dapat ketika Pak Gembala membawakan firman Tuhan hari Minggu tentang apa yang ada di atas kita. Kenapa? Ini yang saya mau bilang gini, apa yang ada di atas kita itu yang menentukan selangkah selanjutnya apa yang harus kita ambil. Gitu kan? Ketika kita dalam masalah, ya kan? Apakah kita akan mengandalkan orang lain, berharap sama orang lain, atau kita akan berdoa, kita melihat Tuhan yang luar biasa yang di atas kita, yang sanggup menolong hidup kita. Gitu loh. Saya mau bagi sharing kebenaran firman Tuhan itu simpel aja. Ingat tali ini. Manik-manik ini sangat pendek. Sementara talinya ini warna pink itu panjang banget. Jadi mari kita persiapkan hidup kita itu untuk sesuatu hal yang abadi. Gitu. Saya nggak ngomong dongeng, tapi apakah kita sudah mempersiapkan hidup setelah kita dipanggil pulang sama Tuhan? Jadi apapun yang Tuhan percayakan lewat hidup kita, baik pelayanan, baik itu tanggung jawab apapun, mari kita lakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Dan biarlah kiranya renungan yang singkat ini mengingatkan supaya setiap kita itu untuk tetap berdoa apapun kondisi hidup kita saat ini. Karena percaya di dalam doa itu ada jawaban yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Mungkin waktunya enggak cepat, waktunya mungkin enggak lama. Tapi ingat, waktu Tuhan itu yang terbaik buat hidup kita. Baiklah, renungan ini enggak saya panjangkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sharing pagi hari ini. Biarlah Tuhan, sharing-Mu mengajarkan kami supaya kami tetap berdoa. Karena kami percaya di dalam doa ada kekuatan Allah. Di dalam doa ada ketenangan hidup kami. Biarlah Tuhan jadikan kami, siapapun kami Tuhan, pagi hari ini boleh menjadi pelaku firman yang senantiasa berdoa berharap pertolongan Tuhan. Dan tidak berharap akan yang lain Tuhan, karena kami tahu semua pertolongan berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.